ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ala malaikati al-muqarrabin wa syuhada wa salihin summa ila ruhi wa walidina wa ummahatina wa masyayikhina khususan ila ruhi kulihim ajma'in al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina Ikut baca tik engkau saya ya. Bawat asah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu annahu la man'a min ta'jili maktubatin awala waqtin wa sunani ratibatin li ta'akidiha bi khilafin naflil mutlaqi wa muqabilul asahi yanduru ila annahu naflun. Dan menurut pendapat yang asah, sesungguhnya pekerjaan tidak mencegah daripada menyegerakan sembahyang yang maktubah pada awal waktu. Jadi menurut pendapat asah, suami tidak boleh mencegah istri daripada menyegerakan sembahyang sembahyang yang limang. Nya ada kata promoh dan sembahyang bak awal wate. Tanya juga nak keinginan untuk bersenang-senang, artinya berjima, nyan hanjat tam. Tidak boleh melarang istri untuk dia mengerjakan sembahyang di awal waktunya. Sembahyang yang 5. Dia yang kemarin tentang puasa. Istri tidak boleh berpuasa apabila suaminya melarang. Tapi puasa yang puasa sunat mutlak. Bukan sunat yang sudah tertentu waktunya dan waktunya sempit. Tidak ada hari lain. Seperti Asyura, Arafah, Syawal jika memang sudah mendekati habis bulan Syawal. Sembahyang juga demikian, tapi hanya terkhusus kepada sembahyang. Pertama sembahyang 5, seterusnya wasunanu ratibatin dan sunat-sunat ratibah, artinya sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Kenapa juga ini tidak boleh dilarang? Lita'akudiha bi khilafin naflil mutlaq, karena muakkadnya sembahyang sunat rawatib dengan sebalik sunat yang mutlak. Nah, ini. Jadi walaupun suami kadang-kadang punya keinginan kepada jima, tapi tidak boleh melarang istri untuk menunda salatnya. Ya, caranya sembahyang dulu. Sembahyang ile baru yang buat. Pokoknya tidak boleh melarang istrinya untuk menunaikan kewajibannya di awal waktu. Ini sampai terukunan gitu ya. Jadi yang pertama sembahyang 5 tidak boleh dilarang di awal waktu, dan juga sembahyang sunat rawatib, karena sembahyang sunat rawatib hukumnya sunat muakkad. Berbeda dengan sembahyang sunat mutlak. Ya, ketika enggak ada pekerjaan, ketika habis sholat yang 5, kita tambah lagi dengan sunat mutlak yang ada tidak ada kait apa-apa, hanya sembahyang saja. Nah, ini suami baru boleh melarang istrinya untuk sholat. Melarang kenapa? Ya karena memang sedang dibutuhkan misalnya. Ya boleh melarang. Enggak usah salat. Ayo. Ku raja. Ada pertanyaan? Ku Asyari?
Karena kalau dilarang mengakibatkan istri tidak bisa menunaikan ibadah sholat di awal waktu. Sedangkan menunaikan sholat di awal waktu itulah sebuah fadilah tersendiri. Kalau dilarang maka istri tidak bisa mencapai atau tidak bisa mengambil fadilah tersebut. Karena ada hadis Nabi bunyinya, pertanyaan daripada sahabat, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat Nabi. Bagaimana jawaban Nabi? As-salatu li awali waktiha, amal yang paling baik yaitu sembahyang di awal waktu. Itulah, maka sembahyang di awal waktu punya fadilah tersendiri. Jikalau suami melarang istrinya untuk menunaikan, maka istri tidak bisa mengambil fadilah. Walaupun bisa nanti di pertengahan waktu, bisa juga di akhir waktu, yang sembahyangnya tetap ditunaikan, tetapi fadilahnya tentu saja tidak bisa dicapai. Maka suami tidak boleh melarang. Hanya sebentar, paling lama 10 menit sudah selesai. Juga sembahyang sunat juga tidak bisa dilarang. Sunat yang rawatib, sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Kalau sembahyang di awal waktu, jangankan kepada istri, suami juga. Ini kalau melarang istri sembahyang di awal waktu, suami ngapain? Dia harus sama-sama sholat di awal waktu. Jadi kalau melarang istri sholat di awal waktu, berarti suami pengennya mau tidak sholat, ya? Kedengarannya tidak akan sholat karena melarang istrinya sebenarnya. Dan kesunahan mengambil waktu yang fadilah yaitu awal waktu sama laki-laki dan perempuan. Ya, bagusnya tetap sama-sama sembahyang. Nanti selesai sholat barulah mengerjakan apa yang akan dikerjakan. Hai pekerjaan-pekerjaan lain. Kuseti ya. Ini dengar dulu tengok ini dah Jumaat dah. Dilarang di rumah tu. Dilarang? Kena di rumah daripada ajak Jumaat. Itu ya. Istri melarang suaminya untuk ke Jumat. Karena apa? Ingin berjima. Bukan hanya sholat. Lain, istri juga tidak punya hak melarang suaminya. Dan juga tidak punya hak dalam masalah jima. Jadi yang berhak meminta jima adalah laki-laki. Istri tidak berhak. Itu secara hukum. Jadi hak untuk meminta jima istri, suami. Istri tidak punya hak memberikan hak suami. Cuma dalam persoalan dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang memang ada istri yang memang dulu duluan, tidak masalah, sama-sama saling membantu. Ini yang kita bicarakan tentang hukumnya. Jadi kalau seandainya istri melarang suaminya untuk salat Jumat karena untuk jima juga tidak boleh. Salat Jumat wajib. Dia melarang sesuatu yang wajib untuk menunaikan haknya yang memang bukan sunat sekalipun. Jadi solusinya ya selesai Jumat. Bisa dipahami? Oke. Ya, wa muqabilul asahi yanzuru ila annahu naflun. Sedangkan lawan daripada pendapat asah, ini kebalikan daripada yang di atas, bahwa itu juga bisa dilarang oleh suami karena menimbang bahwa sunat rawatib juga itu sunat. Wal asahu yanzuru ila anhu naflun. Sembahyang di awal waktu itu sunat, bukan wajib sembahyang awal waktu. Sembahyang rawatib itu juga sunat. Maka lawan asah hanya melihat bahwa perbuatan-perbuatan itu perbuatan sunat, termasuk mendahulukan sembahyang di awal waktu. Kalau demikian berarti menurut pendapat kedua boleh suami melarang istrinya untuk sholat. Tapi harus tanda kutip, dilarang sholat karena untuk
hajatnya, itu berjima. Tapi larang, bek tampil larang lagi urung api, bek semayang. Anjit sama masjid. Bukan demikian. Jadi dilarang karena suaminya ingin bersetubuh dengan istrinya. Ada pertanyaan? Oke, jelas. Kayak lain ku mungkin kabeh sebut.